Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kris Mafia Marta dengan NIM 240410775, peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 dari program studi pendidikan Pancasila Universitas Wisnuwardana Malang. Saat ini mengajar di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 8E. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nanti ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon salah satu untuk bisa memimpin berdoa. Ketua kelasnya. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar semua pelajaran bisa berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dikeluarkan dulu buku pembelajaran PPKN-nya. Dan coba ditengok kanan kirinya, ketika masih ada sampah, mohon sampahnya itu bisa diambil agar pembelajaran kita nyaman. Nah, kita akan masuk ke materi bab 1 kelas 8 yang sebelumnya kalian sudah belajar berkaitan dengan Pancasila. Kita akan mendalami lagi berkaitan dengan materi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, untuk itu Pak Kris akan memberikan suatu gambaran dulu apa sih Pancasila itu dan kenapa Pancasila itu menjadi suatu dasar bagi sebuah negara. Kalian pernah tahu sebuah aturan? Tahu nggak aturan? Aturan itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Mendisiplinkan. Kemudian apa lagi? Menertibkan. Nah, kita bawaannya ke sekolah. Di SMP 2 ada sebuah aturan nggak? Tujuannya untuk apa? Agar warga sekolah atau agar siswa bisa berperilaku sesuai dengan kaidah atau norma yang berlaku. Coba kita bayangkan ketika di sebuah sekolah itu tidak ada aturan, yang terjadi apa? Yang akan terjadi, kira-kira dulu. Kira-kira ketika sekolah itu nggak ada aturannya, yang terjadi apa? Dia akan datang seenaknya, dia akan menggunakan rambut yang seenaknya, dia kukunya akan panjang, dia akan pakai make up dan seterusnya, sehingga pembelajarannya tidak bisa fokus. Nah, logika ini kita bawa ke ranahnya negara. Ketika sebuah negara itu tidak ada aturan, yang terjadi apa? Yang akan terjadi di dalam sebuah negara jika itu tidak ada aturan, padahal semua orang pasti punya kepentingannya masing-masing, akan terjadi suatu perpecahan, akan terjadi suatu kekacauan. Sehingga perlunya ada suatu aturan di sebuah negara itu digunakan untuk bisa menertibkan, untuk menjaga hak dan bisa melaksanakan kewajiban bagi warga negara dan pemerintahan yang berdaulat. Gitu ya. Nah, kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran hari ini, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Nah, tapi sebelum itu, di pertemuan kali ini kalian akan mendapatkan suatu tujuan pembelajaran, sehingga harapannya nanti ketika kalian selesai melaksanakan pembelajaran PKN hari ini, kalian akan tahu tuh, oh ternyata pembelajaran hari ini saya belajar ini, saya bisa ini dan seterusnya, gitu ya. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Dan harapannya kalian nanti bisa menjelaskan tuh, apa sih pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, ini mungkin kalian sudah pelajari waktu kelas 7 dulu di bab 2, ya atau tidak? Oke. Nah, kemudian pada hari ini kita akan melaksanakan asesmen penilaian. Yang pertama nanti kalian akan unjuk kerja, yaitu presentasi sesuai dengan kelompok yang Pak Kris bagi atas dasar asesmen yang kalian kerjakan di pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua, nanti akan ada kuis di akhir pembelajaran. Begitu ya? Oke. Nah, setelah kalian paham permukaan dari materi hari ini, harapannya Pak Kris
kalian bisa selalu melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dengan apa? Ketika ada suatu permasalahan, kalian bisa mengatasinya dan mengambil solusi dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Misalkan ada teman kalian yang berbeda suku, beda ras. Mungkin kalian sekarang belum mengalami, tapi di kemudian hari ketika kalian nanti di perkuliahan, kalian akan menjumpai itu teman dari suku yang berbeda. Nah, itu kan menjadi suatu permasalahan karena kalian tidak terbiasa. Maka kalian akan berkaca pada nilai Pancasila. Oh, sila ketiga itu gini, berarti aku harus bersikap gini pada teman yang berbeda. Gitu ya. Oke, next. Kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran. Sudahkah kalian mempelajari sejarah kelahiran Pancasila? Sudah belum? Sudah belum? Bagaimana prosesnya? Diawali dengan apa? Ada yang masih ingat? Oke, logikanya Pak Kris giring dulu pelan-pelan. Indonesia pernah dijajah nggak? Terakhir Indonesia dijajah oleh siapa? Sebelum merdeka kan Indonesia dijajah oleh Jepang. Berarti cikal bakal berdirinya atau terbentuknya Pancasila itu sedikit banyak dipengaruhi oleh Jepang. Berarti ada suatu badan khusus. Bentukannya siapa? Bentukannya siapa? Yang bernama BPUPK. Itu tujuannya untuk apa? Tujuan dari BPUPKI. Kenapa perlu dibentuk badan yang bernama BPUPKI? Kenapa tuh? Karena Jepang ingin menarik simpati bangsa Indonesia. Dengan cara apa? Memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Sehingga terbentuklah tuh BPUPKI. Nah, di dalam BPUPKI itu ada beberapa agenda khusus yang menjadi cikal bakal berdirinya suatu negara, yaitu Indonesia sekarang. Ada berapa kali sidang di dalam BPUPKI? Berapa? 2 sidang resmi dan 1 sidang tidak resmi. Oke, good. Sidang resmi pertama itu membahas apa? Sidang resmi pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Membahas Oke, good, dasar negara. Kemudian sidang resmi yang kedua membahas apa? Membahas berkaitan dengan hukum dasar. Nah, sidang yang tidak resmi tadi itu dilakukan di antara sidang pertama dengan sidang kedua atau dalam masa reses, masa istirahat. Nah, itu digunakan untuk membahas apa? Di dalam BPUPKI tadi. Digunakan untuk merancang atau membuat pembukaan undang-undang dasar. Kayak gitu ya. Nah, karena telah dirasa sudah selesai, maka bergantilah dari BPUPKI menjadi PPKI. Nah, proyek besar dari PPKI itu berakhir pada tanggal 18 Agustus. Sehingga terdapat 3 keputusan. Apa saja itu? Pertama, apa? Mengesahkan undang-undang dasar. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Oke, good. Nah, kalimat mana yang menyatakan bahwasanya Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus? Kan nggak ada. Tetapi Pancasila terdapat di dalam bagian mananya? Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Begitu ya? Nah, itulah latar belakang atau sejarah berdirinya atau terbentuknya Pancasila. Gitu ya, sudah paham ya? Oke, next. Nah, ada 2 pertanyaan di sini. Mengapa pondasi dalam sebuah bangunan penting dan mengapa akar bagi pohon itu juga penting? Kenapa? Ada nggak rumah yang nggak ada pondasinya? Kenapa? Kalau nggak ada pondasinya, dia tidak akan kuat berdiri. Ketika ada gempa, dia pasti akan roboh terlebih dahulu.
ketika ada angin besar dia juga pasti akan roboh. Kemudian pohon, kenapa pohon itu ada akarnya? Ada nggak pohon yang nggak ada akarnya terus cuma buntung gitu toh? Ini tanah, kemudian langsung pohon gitu, ada nggak? Pasti akan ada akarnya kan, meskipun akarnya itu mungkin ada yang berbagai jenis. Nah, sama halnya dengan Pancasila, ketika suatu negara itu semakin maju, semakin berhasil, dan semakin kuat, maka juga harus didorong juga dengan fondasinya yang kuat juga. Fondasinya itu apa? Berarti Pancasila. Contoh kecil gini, ketika kita hidup semakin dewasa, apakah moral kita juga semakin baik? Harusnya. Coba dibayangkan, ketika kita tumbuh semakin dewasa tapi moral dan karakter kita tidak dibangun, tidak dididik, yang terjadi apa? Kita akan menjadi orang yang tidak berakal, orang yang rusak, sehingga perilaku kita tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. Maka dari itu, sebuah negara itu perlu ada suatu fondasi yang kuat, yang sekarang diberikan nama Pancasila. Sehingga dalam membuat suatu keputusan, membuat suatu kebijakan, itu harus didasari oleh yang namanya Pancasila. Ketika kebijakan atau aturan itu tidak didasari atas Pancasila, maka akan hancur sebuah negara itu. Paham sampai sini? Oke, nice. Nih. Pernah melihat gedung yang tinggi di mana? Yang tingginya nggak bisa kalian bayangkan tuh bangunnya gimana ya? Pernah lihat nggak? Ada yang pernah ke Jakarta? Bahkan di Jakarta itu sangat sedikit gedung yang pendek. Gedungnya pasti tinggi-tinggi. Berarti fondasinya dalam nggak? Kenapa fondasinya dalam? Biar kokoh. Semakin tinggi sebuah bangunan, maka fondasinya akan semakin dalam. Yang ini diberikan nama biasanya cakar ayam. Gitu ya. Nah, coba kalian perhatikan. Pancasila itu berarti 5 dasar. Kelima sila ini merupakan suatu kesatuan dan saling berkaitan yang tidak bisa dipisahkan antara satu sila dengan sila lainnya dan tidak bisa dipecah-pecah. Sekarang Laris tanya gini, sila pertama dan sila kedua hubungannya apa? Sila pertama ini apa sih? Ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, manusia yang adil dan beradab. Kita akan pasti menjadi manusia yang beradab ketika kita sudah memiliki agama. Karena di dalam agama pasti kita diajarkan untuk berperilaku baik. Maka dari itu ketika kita sudah mengamalkan sila pertama, sudah dipastikan kita akan menjadi manusia yang beradab. Gitu ya. Nah, kemudian dikaitkan dengan sila ketiga. Ada nggak orang yang mau berkumpul dengan orang yang tidak sewajarnya, orang yang mangkeli, orang yang tidak punya moral? Mau nggak kalian kumpul dengan orang seperti itu? Nah, maka kaitannya sila 2 dan 3, ketika kita menjadi manusia yang beradab, pasti kita akan bersatu. Kemudian dikaitkan dengan sila keempat. Sila keempat apa? Musyawarah. Ketika kita sudah bersatu, maka kita bisa bermusyawarah. Memungkinkan nggak musyawarah itu hanya dilakukan oleh satu orang? Dia berbicara sendiri, dia mengambil keputusan sendiri, kan nggak mungkin. Itu atas dasar perkumpulan, atas dasar persatuan, sehingga memunculkan suatu permusyawarahan. Kemudian sila kelima apa tuh? Sila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga ketika kita bermusyawarah itu diharapkan bisa menghasilkan sebuah keputusan untuk bisa mensejahterakan seluruh masyarakat, seluruh anggotanya. Gitu ya. Jadi kelima sila ini tidak bisa dipisahkan. Begitu. Ada pertanyaan sebelumnya? Oke, next. Nah, Bung Hatta menyampaikan di sini, ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar dalam memimpin cita-cita kenegaraan. Sehingga harapannya di sini dari kalimatnya si Bung Hatta ini, ketika pemerintahan itu membuat suatu kebijakan atau aturan, itu harus didasari oleh nilai-nilai ketuhanan. Gitu ya. Ketika sebuah aturan itu tidak didasari atas nilai ketuhanan, maka hancurlah sebuah negara. Next. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab, praktik hidup yang dilandasi dasar ketuhanan yang Maha Esa.
letaknya dalam urutan Pancasila tidak boleh dipisahkan dari dasar ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang Pak Kris jelaskan tadi, bahwasanya ketika kita punya moral dari agama yang kuat, maka kita akan menjadi manusia yang beradab. Next, Persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia adalah suatu dan tidak bisa dipecah-pecah, digambarkan oleh lambang negara Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Berbeda-beda tetapi tetap. Apanya yang berbeda-beda? Suku, ras, agama, golongan. Nah, meskipun itu berbeda-beda, tetapi kita harus tetap menjaga persatuan. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Tidak membeda, tidak rasis. Ketika ada teman yang berbeda, tidak diolok-olok. Cina, hitam, enggak gitu ya. Maka kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. Kerakyatan. Nah, di sini ada kalimat bahwasanya atas hasil musyawarah itu harus menghasilkan hal yang berkaitan dengan hikmat kebijaksanaan. Artinya apa? Dalam keputusan itu tidak serta-merta 100% didasari atas pemilihan suara terbanyak, tetapi harus diseleksi dulu. Apakah orang ini mampu? Apakah orang ini nanti akan berpihak sesuai dengan aturan yang ada atau tidak? Nah, contoh kecil gini. Pemilihan presiden, apakah presiden itu dipilih 100% berdasarkan suara terbanyak? Kan enggak, dia diseleksi dulu oleh partainya. Sehingga dari partai dia diusulkan untuk menjadi calon pemimpin. Gitu ya? Oke, next. Keadilan sosial. Nah, di dalam keadilan sosial itu diharapkan dalam penyelenggara negara mendapatkan dasar moral yang kuat. Artinya ketika dari negara itu akan memberikan suatu hal kebaikan, buat memberikan suatu bantuan itu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Bukan adil itu tidak sama rata, tetapi sesuai dengan porsinya. Gitu ya. Oke, next. Kemarin Pak Kris sudah memberikan kalian soal asesmen awal yang menjadi dasar kalian akan berkelompok. Nah, berikut adalah kelompok. Kelihatan nggak dari belakang? Kelihatan? Yang merasa kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, Pak Kris beri waktu 1 menit untuk kalian berkumpul bersama dengan kelompoknya. Silahkan. Nah, di sini ada beberapa lembar kerja yang perlu kalian kerjakan. Untuk kelompok 1 dan 2, Pak Kris sajikan sebuah kasus. Kalian identifikasi kasus ini berkaitan dengan apa, yang terlibat siapa, kemudian nanti dikaitkan. Kasus ini termasuk penyimpangan dari sila keberapa. Paham? Pak Kris ulangi lagi. Di sini disajikan sebuah kasus. Kalian identifikasi tuh, kasus ini berkaitan dengan siapa, dengan apa, siapa yang terlibat, kemudian dikaitkan. Ini termasuk penyimpangan dari sila ke berapa. Gitu ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3. Nah, kelompok 3 dan 4, ini Pak Kris minta kalian memberikan contoh real penerapan dari sila pertama sampai sila ke 5. Kalian tuliskan.
di dalam sebuah kolom-kolom ini. Paham ya? Oke, kelompok 3, kelompok 4. Untuk kelompok 5 dan 6, di sini ada sebuah kolom, sila pertama sampai sila kelima, kemudian di belakang ada gambar. Nah, gambar ini kalian tempelkan di dalam kolom-kolom. Ini perilakunya termasuk dalam penerapan sila pertama, kedua, 3, 4 atau sila ke-5. Begitu ya. Kelompok 4 dan 5 mana? 4, 5, 6. Nah, Pak Kris minta kalian untuk bisa menyampaikan hasil diskusi kalian, tapi dari tempatnya masing-masing, tempat kelompoknya masing-masing. Nah, Pak Kris pengen dari kelompok 1 dulu. Silahkan, satu perwakilan untuk bisa berdiri. Soalnya dibacain nggak? Enggak usah. Berita di atas membahas tentang pelanggaran sila pertama. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya kegagalan negara dalam memastikan terbangunnya ekosistem toleransi, politisasi agama tetap muncul di sejumlah daerah, serta permasalahan pendirian tempat ibadah belum terselesaikan secara sistematik. Kasus ini sebagian besar disebabkan dari institusi pemerintah daerah dan diikuti beberapa faktor lainnya. Oke. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Oke, berarti kita ulas dulu. Tadi ada beberapa soal yang karakteristiknya sama, itu berkaitan dengan implementasi dari sila-sila Pancasila. Kelompok 1 dan 2, Pak Kris meminta untuk mengidentifikasi kasus ini berkaitan dengan apa. Kasus ini penyimpangan dari sila beberapa. Kemudian kelompok 3 dan 4 memberikan contoh dalam pelaksanaannya sila-sila Pancasila. Kemudian kelompok 5 dan 6 menjodohkan gambar ini termasuk dalam pelaksanaan sila beberapa. Nah, dari beberapa materi tadi, dari beberapa diskusi tadi, Pak Aris pengen ada yang bisa mengungkapkan kenapa sih kita penting mempelajari materi ini. Siapa? Sebelum nanti Pak Aris tunjuk, alangkah baiknya ada yang tunjuk tangan untuk menyampaikan pendapat. Ada nggak? Pak Aris, kita tuh penting belajar ini karena ada nggak? Akan terjadi kerusuhan, akan terjadi apa lagi? Apa? Kerusakan karena masyarakatnya tidak punya akal dan pikiran, maka merusak sesuatu barang-barang atau fasilitas umum, gitu ya. Oke, thank you, terima kasih. Satu lagi. Siapa Mbak? Oke, disampaikan. Kenapa kita penting mempelajari Pancasila sebagai dasar negara? Oke, terus dampaknya apa? Ketika kita mempelajari materi itu, kita akan menjadi manusia yang seperti apa di dunia hari? Oke, cukup? Oke, beri tepuk tangan dulu. Nah, Pak Kris pengen tanya, apa sih perasaan kalian dalam mempelajari materi di hari ini? Senang atau sedih? Senang atau susah? Alasannya kenapa? Kenapa kalian senang mempelajari materi hari ini? Pan, kenapa senang mempelajari materi ini? Apa dampaknya bagimu? Iya. Kira-kira kenapa? Pak, saya senang belajar materi ini karena saya bisa apa? Karena saya ingin belajar siapa? Yaya, dibantu ya. Kenapa senang mempelajari materi ini? Karena setelah kita belajar tentang Pancasila ini kan kita lebih paham tentang ternyata sudah Pancasila itu begini, terus ya menjadi pribadi yang beradab, terus sopan santun. Gitu? Oke, beri tepuk tangan dulu. Nah, silakan sekarang dibuka HP-nya, pastikan terkoneksi dengan internet.
pertama. Waktunya 10 detik setiap soal. Oke, masih ada yang salah. Adit memimpin. Masih ada yang salah. Masih naik. Zaki memimpin. Oke. Terakhir. Kita lihat siapa yang memimpin. Bila, Adit, Raka. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Nah, sampailah kita di penghujung pembelajaran. Pak Kris pengen ada dari kalian yang bisa menyimpulkan pembelajaran apa yang kita dapatkan pada hari ini. Siapa? Hari ini kita belajar apa? Salah satu? Waktu kita akan menggunakan apa? Ya. Hari ini kita belajar apa? Coba disimpulkan. Sambil berdiri. Jadi tadi Pak Kus memberikan kita materi tentang nilai dasar Pancasila, terus Pancasila sebagai dasar negara, terus kita belajar bagaimana, pokoknya kita belajar tentang dasar Pancasila, terus setelah belajar tadi kita harus mempraktekkan tentang dasar Pancasila tadi seperti Tuhan Yang Maha Esa, doa Indonesia dan lain sebagainya. Terus Nah, hari ini kita sudah belajar berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar negara dengan harapan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari terus berkaca pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, sehingga kita tidak bisa atau kita tidak merugikan pihak-pihak yang lain. Karena apa? Karena kita perilakunya sudah sesuai dengan Pancasila. Baik, di pertemuan yang akan datang kita akan belajar berkaitan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup, sehingga tujuan hidup kita nanti akan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.